Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan para jamaah melaksanakan tugas-tugas sehari-hari, di tengah-tengah berbagai macam masalah yang kita hadapi, problematika umat yang begitu banyak. Secara sadar dan sengaja kita mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, bersilaturahim, bermuajahah, membangun ukhuwah Islamiyah, sekaligus menggali bagian-bagian yang penting dari ajaran agama kita untuk kemudian kita amalkan, kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu kehidupan pribadi kita, keluarga kita, maupun di tengah-tengah masyarakat, maupun juga di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan pengajian ini akan istiqomah, Bapak akan selalu mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 71, surat 9 ayat 71, Allah menjelaskan tentang karakter, watak, dan perilaku orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Dan karena akan mendapatkan rahmat, pertolongan, cinta dari Allah, dipastikan orang itu akan menjadi orang yang sukses. Dipastikan orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, apapun posisi, jabatan, dan kedudukannya, apapun profesi dan keahliannya. Kalau dia seorang pedagang, akan menjadi pedagang yang sukses. Kalau dia menjadi seorang guru, dia akan menjadi guru yang sukses. Kalau dia menjadi seorang pejabat, akan menjadi pejabat yang sukses. Kalau dia menjadi seorang karyawan, akan menjadi karyawan yang sukses, karena mendapatkan rahmat, karunia, dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita sadari bersama, bahwa orang yang sukses, orang yang mendapatkan rahmat, karunia, dan cinta dari Allah, bukanlah orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah dan tantangan. Jadi jangan kita artikan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah, orang yang sepi dari tantangan, orang yang tidak pernah punya masalah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad. Fi kabad itu salah satu tafsirnya akan bermuajah, berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Artinya ciri orang hidup itu punya masalah. Kalau kita tidak ingin punya masalah, berarti kita tidak ingin hidup. Dan kita tidak boleh lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, kita akan berhadapan dengan masalah yang lain, bahkan lebih berat.
Oleh karena itu, orang yang beriman di dalam Al-Quran bahkan disebutkan, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Kalian tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Karena tidak akan pernah berputus asa dalam menggapai rahmat Allah, pertolongan Allah, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para salafus salih adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita lihat sejarah kehidupannya, begitu banyak masalah tantangan yang ada. Lihatlah sirah nabawiyah. Lihatlah sirah para sahabat. Mereka semuanya berhadapan, bergelimang dengan berbagai macam problem. Tapi kemudian ujung kehidupannya, karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai orang-orang yang berhasil dan sukses. Bahkan generasi sahabat itu generasi yang banyak sekali masalah yang dihadapinya. Tapi karena mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah, mereka menjadi generasi yang paling unggul sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Tidak ada generasi yang paling unggul selain generasi sahabat. Khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi itu generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang sesudahnya, generasi berikutnya. Tetapi kita mengetahui bagaimana mereka istiqomah, konsisten ketika mendapatkan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Oleh karena itu, jika sekarang kita berhadapan dengan berbagai macam problem dan masalah, tidak boleh kita berputus asa. Tidak ada kamusnya bagi orang beriman berputus asa. Apakah itu masalah pribadi, keluarga, maupun juga masalah keumatan. Tidak boleh kita berputus asa. Bahkan dalam surat Al-Insyirah, surat yang pendek, Allah menegaskan bahwa kemudahan, kesuksesan itu hanya akan didapatkan manakala kita berhasil mengatasi kesulitan. Cari kemudahan dalam kesulitan. Kalau mencari kesuksesan dalam kemudahan, itu bahasa Arabnya mustahil. Impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Kemudahan, kesuksesan hanya bisa kita raih manakala kita bisa mengatasi kesulitan. Sampai disebutkan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Mempergunakan kata-kata ma'iyah. Ma'iyah itu artinya melekat. Melekat. Ya, beda dengan waw dengan ataf. Ma'iyah itu melekat, tidak bisa dilepaskan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama, ma'iyah. Kemanapun Allah akan bersama dengan orang sabar. Begitu pentingnya kata-kata ma'a. Ya, dan begitu pentingnya, begitu urgentnya mempersatukan antara usri dengan yusra. Sulit, mudah. Sulit, mudah. Begitu ujung. Ya, kalau kita sekarang juga siap mengatasi berbagai macam masalah, maka insya Allah ujungnya insya Allah akan kemudahan. Termasuk umat kita sekarang ini. Kita mengetahui berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi, ghazul fikri, perpecahan, pertentangan. Tapi kalau ujungnya disertai dengan sikap hidup kita yang terus-menerus melakukan yang terbaik, maka insya Allah ujungnya adalah kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang sesulit apapun masalah yang dihadapi, dia mampu mengatasinya. Allah memberikan makhrajnya, way out-nya, jalan keluar. Jangankan masalah yang kecil, yang sederhana. Masalah yang berat dan kompleks pun selalu ada makhrajnya. Selalu ada jalan keluarnya. Itulah orang yang mendapatkan rahmat. Bangsa dan umat yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bangsa yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Bangsa yang walaupun menghadapi masalah yang berat, mampu mengatasi dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan way out, memberikan makhrajnya. Sebaliknya orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah,
bangsa yang ditinggalkan oleh Allah, yang tidak melibatkan Allah dalam semua tindakannya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, jangankan masalah-masalah yang berat, masalah sederhana pun tidak bisa mengatasinya. Apakah bangsa kita termasuk kelompok bangsa yang mendapatkan rahmat atau tidak? Bisa kita evaluasi sendiri. Ya. Malam tadi saya sampaikan, saya berkesempatan khutbah pertama di istana, di Masjid Istana Bogor. Yang ketika itu presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur hadir. Ya, saya bilang saya insya Allah siap untuk memberikan khutbah. Karena khutbah itu satu arah. Tidak ada interupsi dan tidak ada tanya jawab. Kan lebih baik tidur ya. Kalau dalam khutbah itu mendengar khutbah itu. Ansitu wala tatakallamu, ya. Dengarkan baik-baik. Wala tatakallamu, tidak boleh ngobrol. Jadi kesempatan itu dipergunakan dan ini harus dipergunakan juga oleh setiap khatib untuk memberikan taujih pada masyarakat, kesempatan karena tidak ada interupsi. Kalau interupsi batal sholatnya, tidak dapat pahala. Saya sampaikan ya, bahwa kita harus menjadi bangsa yang mendapatkan rahmat. Harus mulai berpikir secara jernih bagaimana kita meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, yang pertama adalah persyaratan pertama. Jadi ada 5 persyaratan. Dan 5 ini harus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Apapun posisi, jabatan, kedudukan kita. Kalau kita menjadikan 5 hal ini lifestyle kita, gaya hidup kita, syakhsiyah kita masuk ke dalam struktur rohani kita, maka insya Allah kehidupan kita akan sukses yang sesungguhnya. Bukan sukses yang bersifat semu, tapi sukses yang hakiki. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman yang saling tolong menolong, saling bantu membantu, bersinergi, berkolaborasi satu dengan yang lainnya, berta'awun, berjamaah. Ya. Jadi akan mendapatkan rahmat pertama orang yang beriman, yang senang dengan bersilaturahim. Senang bergabung dengan yang lain. Tidak menjadi kelompok yang eksklusif. Yang merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, yang lain salah. Ya, tapi senang sekali dengan berta'awun, bersilaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Yadullah fauqal jamaah, kan? Pertolongan Allah akan diberikan kepada yang suka berjamaah, suka bersilaturahim. Bukan sekedar jamaah dalam ibadah, tapi juga jamaah dalam kehidupan. Makanya saya sering menyatakan, ekonomi kita ekonomi jamaah. Bukan ekonomi individualistik. Budaya kita budaya jamaah. Politik kita politik jamaah. Politik kebersamaan. Ya, politik ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh kita menjadi kelompok orang-orang yang susah diajak pada kesatuan. Karena kekuatan umat itu pada kesatuan. Dan kalau kita tidak mau bersatu, sesungguhnya ingatkan, Allah mengingatkan. Orang yang tidak beriman pun, orang kafir, mereka saling bantu-bantu di antara mereka. Yahudi boleh berbeda dengan Nasrani. Internal Nasrani pun juga bermacam-macam. Ya, demikian pula yang lain, bermacam-macam. Tapi ketika mereka menghadapi umat Islam, mereka menyatu. Dan itu sudah diingatkan dalam Al-Quran. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal 73. Walladzina kafaru, orang-orang yang kufur, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah berwala dengan sebagian yang lain. Saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung. Saling memberikan informasi. Ya, saling berkolaborasi dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya seperti yang mereka lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Jadi saya melihat bahwa
posisi umat Islam itu, orang sering mengatakan kita kalah, kita lemah. Sebenarnya bukan karena kuatnya mereka, karena memang kita tidak menyatu. Nah, oleh karena itu, para jamaah yang saya muliakan, upaya-upaya untuk merekat ukhuwah ini harus terus-menerus kita bangun. Sudah waktunya umat Islam diajak berpikir masalah yang besar. Ya, masalah yang urgent dalam kehidupan kita. Diajak bersama-sama, saling bersinergi. Tetapi diperlukan apa? Untuk bisa bersinergi diperlukan keikhlasan. Saya kira bapak-bapak sepakat ya, bahwa perpecahan itu bukan karena perbedaan visi misi, tapi perbedaan hati kebanyakan. Ya, perbedaan hati. Susahnya umat Islam bersatu itu karena persoalan hati, bukan persoalan visi sebenarnya. Bukan persoalan misi. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ali Imran 103. Fa'alafa baina qulubikum. Ya, Allah melakukan ta'liful qulub. Nah, itu ta'liful qulub inilah yang harus kita lakukan dengan silaturahim. Dengan saling tolong menolong, bantu membantu, saling mendoakan, melaksanakan hukukul muslim. Itu akan melakukan ta'liful qulub. Jadi teori persatuan itu sebenarnya adalah teori amaliyah, teori hati. Bukan teori visi dan misi. Orang bisa berbeda visi misi, tapi kalau hatinya menyatu tidak akan pernah terjadi masalah. Saya ingin contohkan kasus sahabat ya. Berbeda pendapat. Ketika dua orang sahabat berjalan di tengah-tengah padang pasir, datang waktu zuhur. Dan ketika datang waktu zuhur, tidak ada air. Akhirnya mereka berdua sholat zuhur dengan tayamum. Selesai sholat zuhur dengan tayamum, mereka berjalan menemukan mata air. Satu orang mengatakan, saya mau sholat lagi karena masih waktu, ada waktu dan ada air. Saya akan sholat lagi. Seorang mengatakan tidak, saya cukup dengan sholat tayamum tadi, dengan tayamum tadi. Akhirnya ada dua pendapat. Ya, ketika melaksanakan sholat kembali, ini orang yang sahabat yang berpendapat diulangi sholatnya, ditunggu oleh sahabat yang sholatnya merasa cukup satu kali. Ya, kita lihat itu ada perbedaan kan, tapi karena hatinya menyatu nggak ada masalah. Dan begitu datang kepada Rasulullah SAW, disampaikan oleh kedua sahabat tadi kepada Rasulullah, masalahnya begini, bagaimana kira-kira? Nabi mengatakan, bagi orang yang sholatnya satu kali, adza'atka sholatuka, salat Anda sudah cukup. Ya, bagi orang yang dua kali, dengan bijaknya Rasulullah mengatakan, lakal ajru marrotaini, kau dapat pahala dua kali. Coba itu. Ya, jadi tidak ada yang salah. Benar kedua-duanya. Dan dimungkinkan benar kedua-duanya. Dimungkinkan. Selama itu bukan masalah prinsip. Lakal ajru marrotaini, kau dapat dua pahala. Kita merindukan kondisi yang semacam itu. Ya, karena ini kondisi yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Bagaimana umat ini menyatu. Bagaimana hati kita menyatu. Ya, kalau hatinya tidak menyatu susah. Walaupun visinya sama, misinya sama. Kita lihat misal organisasi politik banyak bertentangan satu dengan yang lain. Saling menjegal, saling memfitnah. Kenapa? Tidak ada ta'liful qulub. Tidak ada kesatuan hati. Ya, persyaratan utama untuk membangun ukhuwah adalah ta'liful qulub. Makanya kita bangun silaturahim ini. Silaturahim seperti sekarang secara fisik, tapi juga kita bisa menggunakan teknologi kan. Apalagi Masjid Al-Irsyad ini, ada WA-nya, ada website-nya, ada segala macamnya. Ada SMS centernya. Itu kan bagian dari silaturahim kita manfaatkan. Teknologi kita manfaatkan untuk membangun jaringan. Teknologi kan sesuatu yang netral. Sangat tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau teknologi itu kita memanfaatkan semaksimal untuk kebaikan, ujungnya adalah kebaikan. Teknologi itu kan kita pergunakan untuk membangun jaringan. Ya, dan membangun jaringan itu kan intinya adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Kalau seandainya menyatu, luar biasa. Dahsyatnya luar biasa kekuatan umat.
Itu yang pertama. Bahkan juga yang jangan kita lupakan, ya, yang disebut dengan ad-du'a inda dhuhril ghaib. Saling mendoakan di antara kita. Kalau kita berada dalam satu organisasi kepengurusan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, antara kiai satu dengan kiai yang lain. Antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Dari pengalaman saya sebagai ketua umum BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, itu susahnya para kiai itu disatukan. Ya, soalnya ada saja alasan, ahli alasan. Ya, jadi dalilnya macam-macam. Padahal sebenarnya kan hati. Nah, oleh itu maka saling mendoakan. Itu perlu sekali. Doa indah dzuril ghaib. Mendoakan dalam posisi orang yang didoakan tidak tahu. Makanya kalau kita mendoakan seseorang besoknya ketemu, jangan disebut. Semalam, ana doain ente setengah jam. Khusyuk sekali. Wah, gitu ya. Kalau Anda berhasil, jangan lupa. Nah, itu lain kalau itu ya, doanya lain. Jadi silaturahmi, saling mendoakan, harus kita bangun bersama-sama. Ini kan kelihatannya sebenarnya teorinya sudah ada. Kita tidak perlu mencari teori dari yang lain. Tinggal menggali saja ayat, hadis, bagaimana sebenarnya membangun itu. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Ba'duhum awliya'um. Yang kedua adalah kita ini ditakdirkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah, mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi pemain dalam amar ma'ruf nahi munkar. Menjadi pemain. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah menitipkan amanah ini, tugas ini kepada kita. Kita harus menjadi pemain. Jangan menjadi penonton. Ya. Sebab kalau kita menjadi penonton, walaupun rajin, tidak akan pernah dapat gelar juara. Rasanya belum pernah ada penonton dapat juara. Surabaya ini kan terkenal dengan penontonnya. Apa itu penonton? Bonek gitu. Tapi rasanya belum pernah ada piala untuk penonton. Walaupun malam hari jam 2 waktu Piala Dunia kita bangun. Tahajud tidak gitu ya. Ya, kemudian nonton bola tiap malam, tiap pagi. Nggak akan pernah kita mendapatkan apa? Mendapatkan piala, penghargaan tidak pernah. Ya. Nah, memang jadi penonton itu mudah menyalahkan. Saya pernah sedang memperbaiki mobil di satu bengkel ya. Itu pemiliknya itu bapaknya sudah tua, napasnya sudah ini. Ketika itu ada Brazil dengan Argentina kalau tidak salah. Nggak masuk itu pemain Brazil itu. Dengan gagahnya sambil terengah-engah. Kalau saya masuk, saya langsung tembak itu. Padahal sampai terengah-engah. Ya, jantungnya mau jatuh itu. Ya. Jadi pemain, jadi penonton tuh nggak pernah. Tetapi pemain itulah yang punya harapan mendapatkan kejuaraan. Walaupun ada resikonya jadi pemain. Kadang-kala patah kaki, ya, kadang-kala sakit dan lain sebagainya. Kita ini harus menjadi pemain. Karena yang namanya dakwah itu bukan ceramah. Ceramah bagian dari dakwah. Dakwah itu memperbaiki keadaan. Karena itu maka dakwah itu di samping bil maqal, dakwah itu bil hal. Itu yang namanya dakwah. Bisa di bidang ekonomi, kita membangun institusi ekonomi yang kuat. Ya, di bidang pendidikan kita perlu pendidikan yang kuat, yang berkualitas gurunya, ya, akhlaknya dan lain sebagainya. Di situ memperbaikinya. Ya, dakwah dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat du'afa. Karena kaum du'afa di negara kita ini cukup besar. Ya, 32 juta orang yang termasuk kategori miskin. Menurut data BPS. Tapi data BPS itu sangat-sangat ini sekali. Kalau istilahnya apa? The poor spawn the poor. Jadi keraknya kemiskinan. Karena menurut data BPS, orang yang miskin itu orang yang punya penghasilan per bulan itu 299.000. Kurang dari 300. Padahal kita tahu bisa dipergunakan apa uang itu. Kalau datanya dari PBB, orang miskin itu orang yang punya penghasilan kurang dari $2, itu ternyata jumlah orang miskin 105 juta di kita itu. Dan itu saya yakin sebagian besar umat Islam. Data terakhir dengan sekarang ini nih, BBM naik segala macam, itu bertambah orang miskin dalam waktu singkat
13% jumlahnya. Itu yang sudah miskin, belum yang siap jadi orang miskin atau potensial jadi orang miskin. Ya. Jadi ini tugas kita nih. Kita jadi pemain. Istilahnya dengan apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah, kita lakukan. Karena Islam itu kan seperti satu bangunan, kan kalbunian, seperti satu bangunan. Apakah kita hanya bisa memasang pintu misalnya? Apakah kita hanya bisa memasang meja? Ataukah kita memasang satu teko, satu tembok? Kita lakukan. Apakah hanya sekedar hanya dengan menguruskan loudspeaker misalnya di masjid? Karena di masjid itu problemnya kan sebagian besar problem apa? Speaker kan misalnya. Kalau kita punya keahlian bagian dari dakwah. Wallahualam tuh kata Pak Yusuf Kala ketika dulu ya, kan kita ketua DMI ya, waktu diskusi dengan saya, dia mengatakan 77% masjid itu nggak beres itunya speakernya. Kata dia sih. Ya, saya katakan saya iyakan aja, nggak tahu dari mana datanya. Pokoknya saya iyakan. Speakernya kan nggak beres. Ya, kedengaran kemana-mana, tapi di dalam tidak terdengar. Akibatnya di luar itu orang mendengarkan, di dalam orang tidur. Karena tidak terdengar. Coba tuh ya. Nah, kalau ini kan lain tuh, di Al-Irsyad bagus itu. Jadi tidak capek kita bicara itu. Itu yang bisa begitu lakukan, bagian dari dakwah, penting sekali. Walaupun hanya meletakkan tikar misalnya, yang bisa kita lakukan, memperbaiki tempat wudhu, itu bagian dari dakwah kita. Apalagi masjid ya, karena wajah umat Islam itu masjid. Ya, jadi kalau masjid baik itu mencerminkan wajah umat Islam. Salah satu wajah umat Islam itu masjid. Makanya yang namanya masjid mesti bersih, mesti wangi, ya, jangan kotor, jangan bau macam-macam, 17 macam baunya. Misalnya kita coba itu, karena itu wajah umat Islam. Ya, dan luar biasa kan pahalanya. Pernah ada seorang wanita tua yang ketika meninggal dunia Rasulullah menanyakan, kemana wanita tua ini? Para sahabat mengatakan 3 hari yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Nah kemudian Rasulullah minta diantar ke kuburnya, mendoakan, dan kemudian beliau mengatakan bahwa wanita ini calon ahli surga. Ya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kan dia tidak punya prestasi apapun. Kita tidak melihat. Rasulullah mengatakan, ternyata secara sembunyi-sembunyi, setiap pagi dia datang membersihkan Masjid Nabawi. Tanpa ada yang nyuruh. Dia tidak ingin masjid itu kotor. Ya. Nah ternyata dengan sebab dia membersihkan masjid saja, itu menjadi karcis untuk masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, banyak yang bisa kita lakukan. Makanya kita nggak boleh pasif, nggak boleh diam, tidak boleh menjadi penonton, harus menjadi pemain. Apapun yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita bersyukur pada Allah, kalau bicara masjid itu, menurut saya sih yang paling indah, ya, yang paling bersih itu adalah masjid umat Islam, apalagi yang di Mekah, Madinah. Ya, speakernya kan terdengar di mana-mana sama. Saya pernah berkesempatan juga diundang oleh dubes kita di Italia, ya, untuk melihat katedral di sana ya. Ya, ketika saya lihat gitu katedral di sana, saya berpakaiannya tidak seperti ustadz, takut ada yang motok gitu ya. Ingin tahu, ternyata sangat kotor itu, kotor. Ya. Jadi dibangga-banggakan bersih itu nggak benar, kotor sekali, bau juga. Ya, yang ramainya malah orang beli ke sana. Ya, beli oleh-oleh. Jadi kotor sekali sebenarnya. Jadi kita bersyukur. Ya, masjid kita adalah selalu bersih dan kita upayakan. Kata itu wajah umat Islam. Bagian penting. Demikian pula dakwah dalam bidang yang lainnya. Dalam semua segmen kehidupan. Bahkan ke depan itu kita harus punya. Ya, bagaimana pendidikan anak. Bagaimana pendidikan keluarga. Bagaimana kita persiapkan generasi mendatang dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana ekonomi kita tata. Karena ekonomi syariah ini ekonomi yang kuat. Ya, ekonomi yang pernah berhasil mensejahterakan masyarakat.
Tidak pernah bandingkan dengan ekonomi sekarang. Saya katakan dalam khutbah Jumat ketika itu, ekonomi berdasarkan kapitalisme, liberalisme, feodalisme, ya, berdasarkan materi ternyata tidak bisa menghasilkan kesejahteraan. Bahkan sekarang negara yang paling buruk ekonominya Amerika kan. Amerika itu sudah di ambang kehancuran. Tinggal kalau saya sering mengatakan seperti sakratul maut lah gitu. Tinggal sering baca Yasin saja supaya cepat gitu ya. Sudah kondisinya begitu, utangnya besar. Ya. Nah, karena itu maka kita harus ada kebanggaan ini semuanya. Ya, berbuat, berlomba dimanapun kita berada, posisi apapun. Kalau jadi pedagang yang dai gitu. Memperlihatkan indahnya perdagangan di dalam. Karena dagang itu kan bagian dari apa? Dari karcis kita masuk ke surga kan. Apa yang disebutkan oleh Nabi kan? At-tajirus saduq ma'as syuhada fil jannah. Orang pedagang yang jujur, yang benar bersama dengan orang yang mati syahid di surganya nanti. Bahkan rezekinya juga kalau pedagang pengusaha kan lain. 9 dari 10 pintu rezeki itu untuk pengusaha, untuk pedagang. Ya, jadi kalau pedagang kaya itu wajar. Tapi kalau pegawai kaya dicurigai. Ya, curigai kalau pegawai gajinya sedikit kok kaya. Nah, jadi itu yang kedua tugas kita, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, terus berbuatlah. Kita tidak boleh ini. Itu masalah kemenangan tuh urusan Allah. Kita hanya berbuat. Jangan merencanakan kemenangan. Dan jangan pula memprediksi tahun sekian kita akan mendapatkan futuh, jangan. Ya, kita tidak boleh begitu. Ya, itu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Coba di dalam surat An-Nahl ayat 125. Itu kan perintah dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan dakwakan Islam dengan baik, dengan argumentasi dengan hikmah, dengan cara-cara yang indah, kata-kata yang baik. Ya, bukan menghina, bukan kemudian memecah belah, bukan. Bil hikmah, nasihat yang baik. Kalaupun terjadi mujadalah, diskusi dengan cara yang baik. Kalau kita lakukan itu, apakah orang menerima atau tidak? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan, wa a'lamu biman dhalla an sabil, lebih mengetahui siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan hidayah. Bukan urusan kita. Soal hidayah, soal kesesatan. Tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah yang saya muliakan, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kita ini harus menjadikan salat sebagai upaya kita meraih pertolongan Allah. Dan kita harus menikmati salat itu secara berjamaah. Karena salat berjamaah itu bukan sekedar pahalanya lebih baik. Ya, bukan sekedar pahalanya lebih besar, tapi salat berjamaah menguatkan hati-hati umat Islam. Kenapa umat Islam di zaman Rasulullah SAW begitu kuat perekatnya? Ya, begitu tegas mereka menghadapi orang kafir, begitu berwibawa. Coba kita lihat dalam surat Al-Fatah ya ayat yang terakhir, ayat 28 atau 29. Ya, di situ kan diungkapkan penyebab utamanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang yang beriman dengannya. Mereka tegas menghadapi orang-orang kafir, kasih sayang di antara sesama. Kenapa? Karena engkau sering melihat mereka itu ruku sujud bersama-sama. Saya malam tadi menyampaikan, beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Turki ya. Turki itu sekarang sebuah negara yang dunia kaget. Yang asalnya negara itu sangat sekuler negara itu. Apalagi di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Ya, yang berbau-bau agama tidak boleh ada. Azan pun diganti dengan bahasa Turki. Coba bayangkan itu. Azan diganti bahasa Turki. Ya, luar biasa sekuler. Tidak boleh agama dibawa ke pasar. Tidak boleh agama dibawa ke sekolah. Tidak boleh agama dibawa ke tempat-tempat kerja. Disempitkan agama itu, hanya ada di musola, di masjid. Itu pun juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi ternyata beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan, dunia dikejutkan.
tiba-tiba Partai Islam menang. Dengan kemenangan yang mutlak. Dukungan rakyat luar biasa. Dukungan rakyat 70%. Ya, Partai Islam itu mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Ya, saya berdialog, mencoba mencari tahu kenapa sekarang begitu. Dan begitu dibawa kan, Turki itu negara yang paling vokal membela umat Islam. Dan dengan konkret, nyata gitu, nyata ya. Kalau di kita kan masyarakatnya yang baik, konkret, nyata dukungan. Ya, kalau pemerintahnya kan hanya omong doang di kita. Tapi di Turki itu kita solidaritas. Tapi kalau masyarakat kita alhamdulillah. Makanya sahabat-sahabat kita di Palestina mengucapkan terima kasih itu kepada masyarakat. Pernah datang ke kantor saya di Basnas 2 orang suami istri yang menceritakan tentang mereka adalah guru-guru penghafal Quran. Jadi ternyata karena situasi perang, anak-anak di sana itu kembali kepada Quran. Jadi nanti akan ada generasi yang tidak pernah dibayangkan juga. Itulah pertolongan dari Allah. Generasi Quranic generation. Jailun Quraniun, generasi Quran. Ya, bayangkan 4 tahun, 5 tahun mereka sudah hafal, 6 tahun. Ya. Karena memang pekerjaannya itu difahamkan pada Al-Quran. Nah, di Turki itu kenapa? Bahkan sekarang menjadi contoh beberapa negara kalau membangun seperti Turki. Karena Turki itu membangun negaranya tanpa pinjaman ke luar negeri. Jadi yang nggak punya utang membangunnya Turki. Salah satu dari beberapa negara yang tidak punya utang itu Turki. Ya, Indonesia bagaimana? Alhamdulillah. Ya, 30.000 triliun. Ya, jadi kalau sampai generasi berapa juta atau per kepala itu, ya. Ternyata saya ngobrol diskusi sekali ingin tahu sekali dengan imam masjid ya. Tanya dengan para ini, karena kebetulan diberikan kesempatan silakan. Ya Anda mau apa silakan. Ya saya pergunakan dengan para tokoh-tokoh umat. Ternyata di sana ada 3 gerakan yang dilakukan. Dan 3 gerakan itu secara culture, secara budaya sangat masif. Apa 3 gerakan ini? Pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi saya kaget, saya 3 malam di sana. Subuhnya berganti-ganti di masjidnya. Sama penuh semuanya. Anak-anak muda. Mobil-mobil bagus ada di depan masjid. Padahal ketika itu 6 derajat Celcius. Sangat dingin sekali. Dingin sekali. Tapi penuh masjid itu. Ya, sholat subuh berjamaah. Itu memang itu kan sudah janji ya. Janji apa? Bahwa sholat subuh ini kan sholat yang disaksikan malaikat malam dan malaikat siang kan. 2 malaikat itu beriringan pada waktu sholat subuh. Jadi sip siang dengan sip malam itu pada waktu sholat subuh. Ya, disebutkan langsung sholat berjamaah. Jadi hampir sama dengan sholat Jumat di sana itu, sholat subuh itu. Ya, luar biasa. Itu yang pertama. Kalau di kita kan, kalau alhamdulillah sholat Jumat itu penuh ramai keluar. Di mana udah Jakarta itu. Tapi sholat subuh itu ada yang 3 saf, 2 saf, 1 saf, ada yang single fighter. Ya, pemain tunggal. Ya azannya dia, ya, qomatnya dia, imamnya dia, makmumnya dia, pakai speaker aja keras-keras. Ya. Nah, jadi memang harus kita robah nih gerakan subuh berjamaah itu. Saya sangat menyambut positif di Jakarta sekarang ada komunitas anak muda pencinta subuh. Gua buku sudah puluhan ribu itu. Gerakan itu karena memang begitu. Waktu datang ke rumah mereka sholat subuh berjamaah di masjid, nanya. Saya tanya, kenapa? Karena saya yakin ya kekuatan tuh letaknya di sini, katanya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan itu adalah gerakan membangun ekonomi kerakyatan. Jadi yang namanya sektor real itu dikuasai oleh pribumi, oleh masyarakat muslim. Jadi mereka punya izzah. Ya, jadi sektor real itu model misalnya pedagang-pedagang kecil, ya home industry, restoran, hotel, semuanya dikuasai oleh masyarakat. 98% ekonominya dikuasai oleh mereka. Ya. Karena apa? Karena pada setiap khutbah Jumat ditekankan harus umat Islam itu harus menguasai ekonomi, harus menguasai pasar, tidak boleh pasar dimusuhi. Betul juga kan? Dulu kan yang namanya kalau di Madinah kan masih tetap ya, yang namanya kita keluar dari Masjid Nabawi kan kita bertemu dengan toko, dengan pasar lah. Dulu kan di Makkah juga kan begitu, sebelum sekarang seperti sekarang direnovasi.
Ya, ada pasar yang sangat terkenal bagi masyarakat haji Indonesia, pasar apa Seng, yang jamaah kita lebih banyak tawaf di situ. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya dikuasai, pasar itu dikuasai. Ya, sampai dipuji. Saya bilang kenapa ini ada pujian? Ya, pada surat An-Nur 37. Di situ diungkapkan oleh Allah SWT, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di masjid-masjid itu ada orang-orang yang sibuk berdagang, tijarahnya, tetapi kesibukannya tidak menyebabkan mereka lupa ketika mendengar azan. Ya, mereka ketika mendengar azan mereka berhenti, kemudian ruku sujud, tidak lupa zakat dan lain sebagainya. Ya, jadi saya lihat ini ekonomi Saudi Arabia, seperti malam tadi saya sampaikan, ekonomi yang paling stabil, Pak. Tapi mungkin karena Barat itu selalu ingin menonjolkan ini, sehingga yang dijadikan contoh itu selalu apa? Selalu masyarakat. Padahal menurut saya ekonomi yang paling stabil itu ya di Arab Saudi. Saya memberikan contoh, tahun 74 saya haji ke sana pertama, mendapatkan tugas ketika sebagai mahasiswa. Ya, tahun 74. Harga halib apa halib itu ya? Susu teh ada apa? Tehnya itu $1. Bulan Maret yang lalu, Februari yang lalu saya ke sana. $1 juga. Bayangkan tuh berapa puluh tahun itu $1. Hanya rupiahnya yang dinamis. Ya, tapi real gitu. Teori-teori ekonomi itu tidak laku itu. Kan teori ekonomi itu apabila banyak permintaan, maka harga akan apa? Akan naik. Ternyata enggak. Coba lihat yang namanya kurma. Mau musim haji, musim tidak, itu tetap saja harganya sekian. Ya. Kurma azwa misalnya $60 atau 70, 80. Zaman sejadah ya begitu. Enggak ada. Ekonomi yang paling stabil. Saya sampaikan pada waktu pertemuan Ikatan Ahli Ekonomi ISEI ya, sarjana ekonomi, saya sampaikan, cobalah lihat ke sana. Kenapa? Karena ekonominya dibingkai oleh ibadah kepada Allah. Ya, jadi memang tidak terpisah gitu, tidak ada sekularistik gitu. Dia menyatu. Nah, jadi sudah pernah ada sejarahnya ya, umat Islam itu menguasai ekonomi. Karena kita selalu kalau yang bicara Arab Saudi selalu negatif ya, padahal kan kalaupun ada misalnya kekerasan seksual, itu karena jarangnya begitu satu muncul gitu. Di Indonesia karena begitu banyaknya tidak pernah muncul. Ya karena banyak saja. Kenapa kita? Itu ada kesengajaan itu supaya negatif terus, negatif. Padahal tidak. Saya tantang itu para ahli ekonomi. Coba kita lakukan. Saya antar untuk melakukan penelitian riset kenapa di sana begitu bagus ekonomi. Listrik kan apa? Bebas kan, tidak bayar. Telepon kalau di dalam negeri tidak bayar. Ya, BBM juga sangat apa? Sangat murah. Ya, sangat murah. Ya, jadi kita juga harus punya keberanian sekarang. Jangan selalu Amerika, Inggris, ya, Eropa dianggap sebagai apa? Ekonominya maju, tidak sebenarnya. Nah, jadi di situ sektor real itu dikuasai. Yang ketiga, di Turki itu menguatkan infak. Jadi infak itu ditekankan, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Ya, saya lihat keropak itu luar biasa itu, keropak itu biasa disimpan seperti di Al-Isyad itu disimpan. Tapi orang di situ ya menyimpan uang-uang yang apa tiap hari padahal tuh. Menyimpan apa? Menyimpan uang-uang yang inilah, yang bernilai. Makanya kalau kita berinfak jangan yang terdengar suaranya. Ya, kita kan ingin yang terdengar itu. Like gitu ya. Anak-anak kita harus dilatih itu supaya berinfak itu apa ya, lifestyle kita tapi dengan yang terbaik. Ya. Para sahabat, orang kaya para sahabat itu. Dan infak ketahuan kayanya ketika infaknya. Ya, penampilan hidupnya biasa saja, tetapi ketika berinfak luar biasa. Sayyidina Utsman itu sekali berinfak 100 ekor unta. 100 unta bukan ekornya saja. Ya, 100 ekor unta. Kalau sekarang 40 juta berarti 4 miliar sekali berinfak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ayat turun asbabun nuzulnya karena Sayyidina Utsman.
Ya, yang luar biasa dahsyatnya berinfak. Nah, jadi berjamaah itu menjadi sangat penting. Wa yuqimunas shalah. Ya, karena itu kita jadikan berjamaah salat sebagai sebuah need, sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian insyaallah saya kira akan terjadi perubahan, maka tidak perlu pesimis lah menghadapi keadaan ini. Ya. Saya lihat di kampus-kampus ya, walaupun sekarang yang dimunculkan macam-macam keburukan, tapi sebenarnya lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Pelajar juga begitu. Kita jangan terbawa arus media yang selalu menyorot yang negatif. Ya, betul ada masalah generasi muda kita, tapi yang baik itu lebih banyak daripada yang tidak baik. Nah, kemudian wayu'tunaz zakah, yang keempat ini, menunaikan zakat. Zakat itu potensi yang luar biasa, ya, yang sangat besar sekali. Penelitian kami bekerja sama dengan IDB itu 217 triliun zakat itu setahun, ya. Makanya apalagi kalau seandainya dikaitkan dengan pajak, ya. Dulu saya usul, ya, bahwa zakat itu mengurangi langsung pajak, tapi tidak berhasil itu, jadi dianggap biaya saja. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun itu sudah masuk ke dalam undang-undang. Ada 3 contoh negara yang bagus ya, ada 2 ya, yang contoh yang terbaik ini. Pertama Saudi Arabia. Saudi Arabia itu pilihan, mau zakat mau pajak. Kalau bayar pajak, ya tidak zakat nggak apa-apa, silakan urusan dia. Tapi kalau zakat tidak perlu pajak. Umat Islam tentu milih apa? Zakat. Ya. Perusahaannya sudah berzakat. Perusahaan berzakat. Jadi bukan lagi profesi, perusahaan sudah berzakat. Ya, sudah 4 atau 5 tahun, sejak 5 tahun yang lalu sudah diputuskan dalam Muktamar Zakat Internasional di Kuwait bahwa perusahaan pun bagian dari syakhsiyah iktibariyah, seperti orang berzakat. Apa yang terkumpul? Saya waktu ke Riyadh melihat di sana. Ya Allah, itu kagetnya. Datanya lengkap perusahaan itu. Lengkap sekali. Kalau ada perusahaan katanya tidak berzakat, langsung di-delete dia. Tidak diizinkan berusaha beroperasi di sana. Berapa tuh setiap tahun? 1.000 triliun yang terkumpul. Ya, bayangkan tuh 1.000 triliun. Hanya belum ini aja karena faktor politik sebenarnya. Ya, belum disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan. Ya, termasuk ke kita belum. Baru perorangan, muslimin. Tapi kelembagaan itu yang sedang kita coba. Insya Allah tahun depan itu Indonesia akan menjadi pusat zakat internasional. Ya, alhamdulillah itu sudah diaku, sudah sudah ada penunjukan dari IDB. Ya, saya bilang udah aja di Indonesia. Ya, kenapa? Karena di Indonesia itu bervariasi pendaya gunaan zakat. Kenapa bervariasi? Karena banyak orang miskin. Alhamdulillah. Banyak orang miskin, jadi kita berkembang. Di Brunei Darussalam itu orang miskin cuma 20 orang. Ya, dari 400.000. Waktu saya diundang ke sana bulan Ramadan kaget juga. Di kantor zakat kok banyak mobil bagus. Saya tanya ke sana, ada apa ini? Rupanya mereka meminta bagian dari zakat masuk ke dalam kategori asnaf gorimin, orang yang berutang. Mobilnya mobil kedua, gorimin. Saya bilang salah ini. Salah, tidak benar. Ya memang kami menyadari juga. Makanya udahlah kerjasama dengan kami, dengan Indonesia. Ya mudah kerjasama. Dari Indonesia mustahiknya, dari Brunei muzakinya. Mereka tertawa aja gitu ya. Ketika saya sampaikan itu. Malaysia itu yang pertama. Malaysia adalah negara yang zakat itu pengurang langsung pajak. Tax deductible namanya. Jadi kalau misalnya saya punya kewajiban pajak 100 juta, saya sudah berzakat 10 juta, tinggal 90 juta. Kalau sudah 50 juta, tinggal 50 juta pajak. Kalau 90 juta, tinggal 10 juta. Ya. Dan kalau 100 juta, zero. Pajaknya, 0. Coba. Tetapi yang aneh, itulah barangkali berkah ya. Saya sudah sampaikan Pak pada Menteri Keuangan. Ternyata data di Malaysia itu menggambarkan zakat semakin besar bertambah, tapi pajak juga bertambah. Jadi nggak ada perlu kekhawatiran. Kalau umat berzakat ini jangan khawatir, ya pajak itu akan berkurang. Sudah dibuktikan. Karena ada faktor X.
Ya, karena memang kalau zakat itu kan memperbanyak harta, bukan mengurangi harta. Surat Ar-Rum 39. Saya selalu menyampaikan Ar-Rum 39 supaya populer. Sampai sekarang yang populer kan Ar-Rum 21. Selalu ada pada surat undangan perkawinan. Mohon doa restu dan 200.000. Ya. Tapi Ar-Rum 39 sebuah komparasi perbandingan antara riba dengan zakat. Riba itu kan bertambah, ziyadah namanya juga riba itu. Tambah. 2,5%, 5%. Tapi Allah menegaskan, wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia, tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Sistem ekonomi ribawi tidak akan pernah bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya. Tapi zakat yang kelihatannya berkurang, saya punya penghasilan 5 juta, saya keluarkan 2,5%, berkurang 125.000. Dan seterusnya. Tapi Allah menyatakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Harta yang kalian keluarkan zakatnya dengan tujuan ini mendapatkan ridha Allah, faulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan. Jadi zakat itu bukan mengurangi, tapi memperbanyak harta yang kita miliki. Makanya perlu dibiasakan oleh kita. Ya, jadi menghitung zakat itu sangat mudah. Penghasilan bruto keluarkan 2,5%. Penghasilan bruto. Menghitung zakat sangat mudah. Yang agak susah mengeluarkannya. Makanya perlu dijadikan lifestyle, saya katakan tadi. Dibiasakan. Ya sekarang alhamdulillah semakin banyak ya yang menurut saya walaupun banyak masalah tapi sudah mulai ada proses-proses penyadaran. Sekarang ini ada namanya di kalangan generasi muda ya, para orang-orang yang sudah established ya, tapi masih muda, profesional muda namanya. Karena bergabung sekitar 30.000 orang, profesional muda muslim yang mereka tidak ingin kelihatan, tapi ikut membangun jaringan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang beginilah yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para jamaah sekalian saya muliakan, saya harus pulang sekarang juga ini. Tadinya sih jam 11 gitu ya, tapi terupanya pesawat harus dipercepat. Jadi jam 9.55 saya harus sudah take off ya, mungkin jam 9 harus sudah di bandara. Karena itu sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang penuh dengan keberkahan. Itu amin ya, mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahibul bait di sini semakin berkah rezekinya. Ya, kita doakan ya semakin kuat di dalam membangun umat. Ya, kemudian juga yang hadir di siang saya dengar datang banyak yang jauh. Yang jelas saya dari Bogor. Ya, banyak yang jauh ya, dari paling jauh dari Surabaya, dari mana, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ketuhanan kita dengan hati yang ikhlas, yang khusyuk, yang tawadhu. Mudah-mudahan Allah mendengarkan segala permohonan dan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ultuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mudata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.